Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama-ulama zaman. Baik, pada pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan masih terhadap di dalam pembahasan hati. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Apa yang menyebabkan hati itu menjadi sakit? Maka itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitan allati tu'ridu 'ala al-qulubi hiya asbab maradha. Yang menjadikan hati itu sakit. Nah, yang menjadikan hati itu sakit atau penyakit-penyakit hati. Ya. Di antaranya penyakit-penyakit hati yang kemarin kita sudah sebutkan, ada ria, ada ujub, dan lain sebagainya, teman-temannya. Maka ini disebut oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi al-fitan. Disebut dengan fitan. Fitan itu adalah ujian hati. Ya. Itu disebut dengan fitan. Maka fitan inilah yang muncul di hati manusia sehingga menyebabkan sakitnya. Di antara fitan itu, wahia fitan syahwat wa fitan syubhat. Ada fitan syahwat, ada fitan syubhat. Fitanul ghayyi wad dalal. Ada juga fitan pembangkangan dan juga fitan kesesatan. Fitan ma'asi wa fitan bi'at bid'i. Ya, ada fitan maksiat dan juga bid'ah. Di antara fitan penyakit lainnya adalah az-zulm wa juhul. Ada juga yang kezaliman, kemudian kebodohan. Fal-ula tujibu fasadul qasadi wal iradah, wa thaniyah tujibu fasadul ilmi wal i'tiqad. Maka dua yang pertama yang disebutkan, ada pembangkangan, ada kesesatan, ada syahwat, ada syubhat. Maka itu semua yang menyebabkan rusaknya atau rusaknya bagian-bagian hati yang fokusnya pada kerusakan hati untuk menjadi lebih baik, untuk bisa taat kepada Allah. Sedangkan yang kedua, ya, rusaknya hati daripada fitan tersebut yang menyebabkan yang fokusnya pada kecerdasan hati atau i'tikad atau keimanan itu hati sendiri, keimanan hati itu sendiri. Waqad qasama as-sahabah radhiyallahu taala anhum, dan di antaranya ada para sahabat radhiyallahu anhum juga yang membagikan hati itu menjadi empat. Kama sahha an Hudzaifah ibn Yaman, sebagaimana disebutkan oleh Hudzaifah ibn Yaman, al-qulubu arba'ah,
qalbun ajrad fihi siraju yuzhir. Ada yang disebutkan dengan hati yang menyendiri. Hati yang menyendiri itu artinya hati yang sepi daripada hati yang bersih, hati yang suci. Disebutkan dengan hati ajrad, qalbun ajrad. Fihi siraju yuzhir. Di dalam hati tersebut seakan-akan ada pelita yang memancar, ada cahaya yang memancar. Fadzalika qalbul mu'min, dan itulah hati orang-orang yang beriman. Dan di antara hati yang orang-orang yang beriman yang paling bersih yang kita tahu adalah hati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalbun aghlaf, dan yang kedua ada hati yang tertutup atau yang terselimuti. Fadzalika qalbul kafir, dan itu adalah hatinya orang kafir. Dan kemudian qalbun mangkus, ya. Qalbun mangkus yaitu hati yang terbalik. Hati yang terbalik artinya bisa berbolak-balik. Itulah hatinya, fadzalika qalbul munafik, itu adalah hatinya orang munafik. Urifa summa angkar, ya mereka kadang tahu tapi juga mengingkari. Wa absara summa amiya, dan terkadang juga mereka bisa melihat kebenaran tapi pura-pura buta. Wa qalbun tamudduhu maddatan, dan yang kedua hati yang bisa condong kepada dua macam. Maddatun iman wa maddatun nifaq. Ya, ada yang condong terkadang ada saatnya dia condong kepada keimanan, dan ada saatnya dia condong kepada kemunafikan. Wa huwa lamma ghuliba alaihi minhuma, dan wa huwa lima ghuliba alaihi minhuma, dan dia itu hati yang seperti itu bisa condong tergantung kemana arah dominannya. Maka di sini Hudzaifah ibn Yaman membagikan ada hati yang terbalik, dan itu hati orang munafik, berbeda dengan hati yang condong kepada duanya. Maksudnya kadang ada di antara hati-hati yang kadang imannya naik, ya, taatnya lebih, bahkan disering mengikuti majelis, sering duduk dengan orang soleh, tapi juga ada saatnya ada hatinya yang condong kepada keburukan, kefasikan. Dia duduk bersama lingkungan-lingkungan yang buruk yang mempengaruhinya, maka disebut ini satu macam hati yang berbeda dengan hati yang terbalik. Kalau hati orang munafik itu disebut dengan hati yang terbalik sudah. Artinya hati orang munafik ini tidak ada kebaikan di dalam hatinya. Tidak ada kebaikan di dalam hatinya. Setiap saat melihat orang yang baik pasti timbul kecurigaan. Ini hati orang munafik. Maka sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ayatul munafiq tsalatsa. Ya, tanda orang-orang munafik itu tiga. Pertama, idza hadatsa kadzaba, kalau berbicara berbohong. Wa idza wa'ida akhlafa, dan kemudian apabila dia berjanji dia mengingkari. Ya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercayakan dia berkhianat. Ini hati orang yang munafik. Ya, memang KTP-nya Islam, tapi secara perilakunya tidak mencerminkan Islam sama sekali. Banyak lingkungan-lingkungan kita, di antara teman-teman kita, mungkin di kantor, mungkin di tetangga kita, mungkin juga kita bisa cek, siapa tahu kita sendiri. Daripada ayat-ayat yang atau tanda-tanda yang pernah disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita termasuk orang-orang yang hatinya condong kepada dua dominan, atau lebih kepada condong wal billah orang-orang yang munafik. Faqauluhu qalbun ajrad, dan di antara yang dibahas adalah qalbun ajrad, hati yang suci, yaitu mutajarridun mimma siwallahu wa rasuluhu. Hati orang yang seperti ini tidak menjadikan orientasi kecuali hanya Allah dan Rasulnya saja di dalam kehidupannya. Faqad tajarrada wa salima mimma siwal haqq, dan hati yang seperti ini yang menginginkan di kebenaran saja, mencari kebenaran, mencari yang hakikat, dan hakikat sebaik-baik hakikat adalah akhirat. Wa fihi siraju yuzhir, ya. Dan di dalamnya hati orang yang seperti ini bercahaya. Wa huwa misbahul iman, itu yang dinamakan dengan pelita keimanan. Fa asyara bi tajarrudihi ila salamatihi minasyubhati al-batil wa syahwatil ghaib. Dan hati orang-orang yang seperti ini, hati yang selamat daripada syubhat, daripada kebatilan, daripada syahwat, dan daripada pembangkangan.
ويحظى بحصول السراج فيه إلى إشراقة واستنارته بنور العلم والإيمان. Dan untuk memunculkan hati atau hati orang-orang yang memunculkan hati yang seperti ini, artinya yang ada pelita di dalam hatinya, yang terpancar di dalam hatinya, maka salah satunya adalah menghadirkan cahayanya tersebut dengan hadirnya ilmu dan iman. Maka bukan hanya keimanan, artinya keimanan itu bisa muncul juga karena keilmuan. Maka pentingnya menuntut ilmu adalah untuk menghidupkan hati itu agar lebih bercahaya. Wa asyara bil qalbil aghlaf. Dan yang dibahas adapun hati yang aghlaf, yang tertutup. Ila qalbil kafir, yaitu yang dimaksud dengan hatinya orang kafir, li'annahu dakhil fi ghilafihi wa ghashaihi. Jadi seakan-akan ada penutup yang menutupi atau yang menselimuti hatinya. Fala yahsul ilaihi nurul ilm wal iman. Ini orang yang seperti ini tidak akan sampai lagi kalau cahaya keilmuan dan keimanan. Diajak ke majelis ilmu apalagi tidak akan mau. Kama qala ta'ala hakian an yahud wa qalu qulubuna ghulf. Sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa qalu qulubuna ghulf. Dan mereka mengatakan hati kami sudah tertutupi. Ini katanya orang-orang Yahudi. Wa huwa jam'un aghlaf. Maka kita melihat ada orang yang dikatakan, kalau kita bisa mengatakan kadang orang yang enggak punya hati. Nah, ini maksudnya orang yang enggak punya hati, sudah tertutupi. Seakan-akan hatinya tidak ada. Tidak ada rasa kasih sayang terhadap umat manusia. Gimana kita lihat pembantaian umat Yahudi terhadap saudara-saudara kita di Palestina, maka itu dikatakan qulubuna ghulf, sudah ditutupi hatinya. Tidak ada lagi rasa sayang, rasa peka di dalam hatinya. Maka melihat manusia itu seakan-akan seperti binatang. Padahal di sisi Allah Ta'ala dialah seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Wa huwa dakhil fi ghilafihi kaqulfi wa aqlaf. Wa hadhihi al-ghishawah hiya al-akinah allati ضربها الله تعالى على قلوبهم uqubatan lahum ala raddil haqqi wa takbir wa takabbur an qabulihi. Terkadang Allah jadikan hati-hati yang seperti ini, ya, hati yang sakit, hati yang tertutupi itu sebagai uqubah, sebagai ujian bagi mereka atau siksaan bagi mereka, ya. Mereka menolak kebenaran, mereka sombong, ya, untuk menerima kebenaran, maka itulah hati-hati yang menerima siksa atau Allah Subhanahu wa taala sudah menyiksa hati yang seperti ini di dunia. Tapi siksaannya dengan cara menyelimutinya atau dengan cara menutupinya. Tidak akan lagi muncul cahaya kebenaran atau pelita kebenaran di dalam hatinya. Fahiya akinnatun 'alal qulub wa waqrun fil asma' wa 'aman fil absar wa hiya al-hijabul mastur 'ainul uyun fi qoulihi ta'ala. Ini hati orang yang seperti ini seakan-akan apabila dia mendengar seakan-akan tidak mendengar. Apabila dia melihat seakan-akan tidak melihat kebenaran. Seakan-akan buta terhadap kebenaran. Dan seakan-akan ada tutupan atau ada hijab. Ada tutupan di pandangan-pandangan mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Di dalam surah Al-Isra ayat 45 dan ayat 46. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. Dan apabila hati orang yang seperti ini diajak kepada kebenaran, kemudian diajak kepada kemurnian tauhid, ya, diajak untuk kemurnian menyentuhi kepada hadis-hadis Nabi atau kepada perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kebaikan, mereka berpaling, mereka tidak mau, bahkan lari. Wa asyara bil qalbil manqus. Adapun hati yang terbalik. Apa yang dimaksud dengan hati yang terbalik? Wahwal makbub. Wahwal makbub. Itu hati yang terlungkup. Ila qalbil munafiq. Ya, itu hatinya orang munafik. Apa kata Allah? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه. Ini hati-hati orang yang munafik itu, maka Allah mengatakan seakan-akan Allah menjadikan hati mereka condong kepada kebatilan. Bisababi kasabahum, karena usaha mereka sendiri, wa a'malahumul batil,
Ya, kita melihat kegiatan-kegiatan mereka, aktivitas-aktivitas mereka yang tidak bisa dipercaya sama sekali. Lebih condong kepada kebatilan. Kalau ada amanah dikorupsi. Kalau ada apa saja maka tidak ditunaikan. Kalau dia berjanji maka dia sering memberikan janji-janji palsu saja. Hmm. Saat mungkin lagi kampanye mungkin bisa berbicara apa saja. Tapi saat sudah menjadi pemimpin, Masya Allah dia melakukan hal-hal yang seenaknya saja. Ya, apa yang sudah dijanjikan kepada rakyat tidak ditunaikan. Nah, inilah hati orang-orang yang munafik. Fahada syarrul qulub wa akhbatuha. Ini hati yang paling buruk kata Imam Ibnul Qayyim. Bahkan lebih buruk daripada hatinya orang kafir. Wal'iyadzubillah. Sebagaimana Allah mengatakan di antara orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu min asfali minan nar. Nanti letaknya di antara di kerak-kerak neraka, bahkan menjadi kayu bakar neraka. Wal'iyadu billah. Fa innahu ya'taqidu al-batilu haqqan wa yuwalli ashabahu. Ini terkadang hati yang seperti ini dia mempercayai bahwa yang batil itu benar. Ya. Bahkan dia bisa membolak-balikkan fakta. Ya. Seakan-akan yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah ini hati orang yang seperti ini bahkan menganggap yang kebenaran itu jadi salah. Yang salah malah dianggap benar. Ada saja alasannya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, hati orang yang munafik, hati yang terlungkup. Bahkan diibaratkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati yang terlungkup itu sebagai seperti bejana yang terlungkup dan hitam legam. Apa maksudnya? Kalau masuk cahaya-cahaya keilmuan udah nggak masuk lagi, sudah terlungkup. Bukan hanya terlungkup, tapi jelek, hitam, legam. Nah, itu namanya hati-hati yang terlungkup. Dan bahkan dikatakan hati yang seperti ini timbul nuktah-nuktah atau titik-titik hitam. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hati seseorang itu seandainya timbul fitan, ya, muncul penyakit, di antara penyakit-penyakit itu karena maksiat, ya, bisa jadi karena maksiat mata, maksiat tangan, maksiat telinga, setiap apapun yang kita lihat dan maksiat-maksiat kecil itu menjadi titik-titik hitam yang menyelimuti hati manusia. Maka di antara titik-titik hitam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dia ketika dianalogikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti tikar yang tersusun-susun, yang mungkin awalnya jarang-jarang satu demi satu, satu demi satu, tapi nanti akhirnya dia tersusun menjadi rapat, ya, seperti anyaman tikar. Maka kalau sudah menjadi seperti anyaman tikar bisa menyelimuti hati manusia itu wal'iyadzubillah kalau sudah seperti itu sudah terselimuti rapat dengan titik hitam tersebut maka akan susah kalau diajak kepada kebenaran susah diberikan nasihat susah bahkan hatinya itu lebih condong kepada syahwat yang difikirannya adalah syahwat atau syubhat ya, kehidupannya orientasinya terhadap harta dunia dan kemewahan dunia. Maka orang-orang yang seperti ini kita berlindung di antaranya daripada hati-hati yang memang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan hati-hati mereka yang sudah tertutupi atau terselimuti rapat. Wa asyara bil qalbi alladhi fihi maddatan. Dan ada juga hati yang terakhir yang disebutkan hati yang condong kepada dua macam atau kedua unsur. Ilal qalbi alladhi lam yatamakkan fihi al-iman. Ada juga hati yang condong kepada keimanan. Terkadang ini orang hati yang seperti ini dia bisa dikatakan masuk ke dalam klasifikasi hati yang lagi sakit. Ada saatnya kalau imannya naik, maka dia taat. Ya, dia duduk bersama orang soleh. Dia sering pergi ke masjid bahkan awal waktu dan banyak beriktikaf atau mau baca Al-Quran. Maka itu saat terjadinya imannya lagi naik. Walam yuzhir fihi sirajihi. Maka saat itu ya ada cahaya-cahaya yang datang pada hatinya. Haitsu lam yatajarradil haqqi al-mahad alladhi ba'atsallahu bihi rasuluhu. Bal fihi maddatun minhu wa maddatun min khilafihi. Fataratan yakunu lil kufri aqrabu minhu lil iman. Ya. Maka hati yang seperti ini, hati yang murni, hati yang suci kepada hak, ya. Dan mereka condong mencari kebenaran pada saat-saat tertentu.
dan dia lebih condong kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan terkadang pada saat tersebut hati yang lebih didominan kepada kebaikan tersebut, maka saat itu dia memang benar-benar menjadi seakan-akan orang yang soleh. Seakan-akan amalannya seperti orang-orang yang soleh yang hatinya bersih. Tetapi fataratan yakunu lil kufri, dan tetap pada satu-satu saat ya dia menjadi seorang yang seakan-akan kafir. Seakan-akan kafir, kekafiran itu lebih dekat daripada keimanannya. Ya, bisa jadi tinggal sholatnya. Maka tergantung lingkungannya. Maka lingkungan itu sangat mendukung. Ya, ada support system terhadap iman kita. Ya, mungkin kita bisa sadar diri bahwa iman kita itu fluktuatif. Bisa naik, bisa turun. Itu juga tergantung dengan support system yang ada di antara lingkungan kita. Maka lingkungan itu sangat berpengaruh. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering mengajarkan kita untuk membacakan doa ini di pagi dan siang, di pagi dan di petang hari. Apa itu? Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Doa ini kalau sering dipraktikkan maka Allah tuntun langkah-langkah kita selalu ditempatkan dengan lingkungan-lingkungan yang baik, bukan lingkungan yang toksik, lingkungan yang tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah. Karena kenapa? Ini hati kita mungkin bisa jadi hati yang seperti ini, yang condong kepada kedua dominasi. Terkadang dominan kepada hal yang baik, kadang dominan kepada hal yang buruk. Saat lagi datang malasnya, malas jadinya. Kalau lagi datang solehnya, maka jadi soleh. Maka tidak mustahil kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, di antara maknanya adalah ada orang-orang yang malamnya baik, malamnya soleh, malamnya taat, paginya orang maksiat, dia bermaksiat. Ada yang maksiatnya pagi hari, siang hari, maka malamnya dia taat. Nah, ini sudah digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tahu bagaimana kondisi umatnya. Maka itulah yang menjadikan Nabi terkadang sering nangis di dalam salatnya, sering melewati ayat-ayat yang dibaca terkadang untuk apabila teringat atau terlintas bagaimana kehidupan umatnya di akhir zaman nanti, atau bagaimana kondisi umatnya di yaumil mizan atau di yaumil akhir nanti. Itulah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu khawatir, selalu khawatir. Bahkan terkadang ketika Nabi duduk bersama para sahabatnya memberikan tausiah, dan saat Nabi membahas hal-hal yang sering terjadi, yang sering maksiat yang sering dilakukan oleh umat-umatnya, maksiat-maksiat besar seperti durhaka kepada orang tua, perzinaan dan lain sebagainya, bahkan Nabi itu sampai bersender, tidak sanggup, nggak kuat kalau duduk secara normal. Saking nggak kuatnya dan gemetaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir itu dilakukan oleh umatnya nanti di akhir zaman. وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر والحكم للغالب وإليه يرجع. Maka terkadang hati yang seperti ini ada saatnya dia lebih dekat kepada keimanan daripada kekafiran. Ya tergantung hukumnya lebih condong kemana pada saat itu. Wa ilaihi yarji', dan kepada Allah lah semua urusan itu kembali. Baik, itu yang dapat kita paparkan pada pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan masuk di dalam bab kedua, fi dzikri haqiqatil maridil qulub. Kita bahas lebih dalam apa sebenarnya hakikat penyakit hati itu. Nah, maka akan dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi nanti terkait dengan penyakit-penyakit hati yang sudah kita bahas sekilas, dan apa macamnya, bagaimana bentuknya, ciri-cirinya bagaimana, itu semua akan dibahas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini menarik kitab ini. Pertama dibahas dengan hati, kemudian dibahas penyakitnya. Nanti bagaimana masuknya setan ke dalam hati manusia. Bahkan seakan-akan nanti Ibnul Qayyim membedakan, terkadang ada hati yang memang hati itu sudah kesetanan. Artinya tanpa setan pun dia sudah kesetanan. Itu saking tebalnya penyakitnya gitu. Nah, maka kadang sekarang kita lebih mudah untuk mengaku-ngaku menuduh setan, ya, Iya. menuduh iblis, ya. Bahkan kita katakan ini karena ada godaan setan dan lain sebagainya. Bukan, terkadang hati kita yang memang sudah kesetanan. Kenapa? Karena sudah
tebal sekali penyakit dan karatan hati, penyakitnya di dalam hati tersebut. Maka tak perlu setan pun untuk memantik. Ini orang juga memang sudah jadi setan. Wal'iyadzubillah. Nah, ini nanti sudah dibahas oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi nanti ke depan, insyaallah taala. Semoga perjalanan daripada kajian kita terus berlangsung insyaallah Amin. dan kita lanjutkan ke sesi talaki. Yang talaki hari ini Ikhwan. Nah, ikhwan tapi atau nanti kalau akhwat? ini kalau ada waktu, iya sekarang Ikhwan. Oh, hari ini ikhwan ya. Iya, kan kemarin Oh, ganti hari Minggu nih oh sebetulnya. iya betul betul. Nah, Baik baik. nanti kalau enggak lah, Hari ini terusin baik. kalau Insya sewaktu Allah ya nanti kalau Ahwat. ada kesempatan, ada yang ikhwan sudah selesai, kita Iya, berikan kesempatan untuk akhwat. Wallahu iya. taala a'lam bisawab. Baik, pertama Kang Salan Al-Baqarah 89 ya, Kang Salan ya. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz.